Jawaban Bahasa Indonesia kelas 12 bab 6 Kritik dan Esai Sastra. Jawaban uji kompetensi 1. Soal nomor 1, sebutkan ciri-ciri kritik yang terdapat dalam teks tersebut. Jawaban, ciri-ciri kritik yang terdapat dalam teks tersebut: A. Memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra. B. Memberikan pertimbangan baik atau kelebihan sebuah karya sastra. C. Menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif. D. Memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan secara singkat jenis kritik tersebut. Jawaban, kritik tersebut menganalisis dengan cara menghubungkan puisi dengan penulis. Kritik tersebut menjelaskan setiap bagian pada penulis yang berkorelasi dengan penulis. Oleh karena itu, teks tersebut merupakan jenis kritik sastra ekstrinsik. Soal nomor 3, tentukan unsur pendukung yang terdapat dalam teks tersebut. Teks esai tersebut. Jawaban, unsur pendukung yang terdapat dalam esai tersebut berupa fakta bentuk musikalisasi puisi. Bentuk musikalisasi puisi paling purba adalah kegiatan membaca puisi diiringin musik. Sementara itu, bentuk musikalisasi puisi lainnya adalah puisi yang dinyanyikan atau dijadikan syair untuk sebuah lagu. Fakta bahwa puisi menjadi objek dalam bermusikalisasi puisi benar adanya. Soal nomor 4, tentukan informasi penting dalam teks esai tersebut. Jawaban, informasi penting dalam teks esai tersebut: A. Bentuk paling purba dari musikalisasi puisi adalah kegiatan membaca puisi diiringi musik. B. Bentuk musikalisasi puisi lain yang berupa puisi yang dinyanyikan atau dijadikan syair untuk sebuah lagu. C. Bentuk musikalisasi puisi yang dinyanyikan atau dijadikan syair sebuah lagu tampak ketika kelompok musik Bimbo mendendangkan puisi-puisi Taufik Ismail, Franky Sahilatua, menyanyikan puisi Yudhistira A.N.M. Masardi hingga Ebit G.A.D. D. Puisi diposisikan sebuah objek, artinya puisi yang dilakukan itu tetaplah sebagaimana adanya dan musik sekedar diciptakan untuk sang puisi. E. Pemosisian puisi sebagai objek dalam peristiwa musikalisasi puisi tidak ada salahnya. Uji kompetensi 2. Soal nomor 1, susunlah pernyataan kritik berdasarkan peta pikiran mind map yang telah Anda susun sebelumnya. Contoh jawaban, cerita tersebut memiliki alur tokoh ayah yang meminta Nalea untuk tidur, namun Nalea tidak bisa tidur karena kedinginan. Mereka sedang berteduh di etalase toko. Nalea berbaring di pangkuan ayahnya. Mereka telah mengalami hari yang berat. Kiosnya diangkut petugas penertiban siang tadi. Sudah banyak kesulitan yang dialami Nalea. Ayahnya ingin memberitahunya bahwa sebenarnya Nalea bukan anak kandungnya, melainkan anak yang ditemukan di bawah jembatan layang. Namun, kenyataan tersebut tidak pernah disampaikan tokoh ayah. Sampai pada suatu pagi saat semua orang sibuk dengan aktivitas masing-masing, Nalea membangunkan ayahnya karena haus, tetapi tidak ada gerakan dari ayahnya. Ia meninggal. Cerpen tersebut mengandung makna situasi sosial saat ini. Cerpen tersebut menceritakan kehidupan tunawisma di perkotaan. Cerpen tersebut mewakili keadaan masyarakat saat ini, terutama tunawisma di perkotaan. Banyak orang yang sudah tidak memiliki rumah. Mereka juga kesulitan melakukan usaha karena adanya penertiban. Penertiban yang dilakukan petugas sebaiknya diikuti dengan solusi penyediaan tempat usaha. Selain itu, cerpen tersebut mengangkat isu pembuangan bayi. Banyak orang yang belum siap memiliki anak kemudian membuang anaknya begitu saja. Cerpen tersebut dapat dijadikan refleksi bagi petugas dan pihak berwenang untuk tidak hanya menertibkan tunawisma tetapi juga memberikan solusi. Soal nomor 2, tentukan jenis esai yang akan ditulis berdasarkan topik yang telah Anda pilih sebelumnya. Contoh jawaban, jenis esai berdasarkan topik sastra di tangan generasi milenial adalah esai deskriptif. Soal nomor 3, buatlah paragraf pembuka esai berdasarkan topik yang Anda pilih sebelumnya. Contoh jawaban, paragraf pembuka berdasarkan topik yang dipilih sebagai berikut. Saat ini tidak banyak generasi milenial membaca atau membuat karya sastra. Untuk meminimalisasi permasalahan tersebut harus dilakukan pendekatan untuk menumbuhkan minat baca. Sebelum melakukan pendekatan untuk menumbuhkan minat baca, terdapat beberapa mitos berkaitan dengan sastra. Soal nomor 4, buatlah paragraf pengembang esai berdasarkan topik yang Anda pilih sebelumnya. Jawaban,
Paragraf pengembang berdasarkan topik yang dipilih sebagai berikut. Menurut Seno Gumira Aji Dharma, terdapat 3 mitos yang harus dihilangkan mengenai sastra. Mitos pertama, sastra hanya sebagai media curahan hati penulis. Mitos kedua, bahasa yang digunakan dalam karya sastra terlalu mendayu, rumit, asing didengar, sehingga membuat pembaca berjarak dengan tulisan tersebut. Mitos ketiga, sastra yang hanya berisi amanat, petuah, atau nasihat hidup. Soal nomor 5, buatlah paragraf penutup esai berdasarkan topik yang Anda pilih sebelumnya. Jawaban. Perkembangan sastra di Indonesia akhir-akhir ini cukup meningkat dengan adanya media sosial, mempermudah para generasi milenial dalam menggugah karya-karya di media sosial. Namun tidak semua anak milenial menyukai sastra. Kunci jawaban dari tugas teks kritik Gembok Sangkala karya Dedet Setiadi dengan teks esai membaca puisi sebagai parlitur. Soal nomor 2, tentukan sistematika teks kritik tersebut. Paragraf 1, buku kumpulan puisi berjudul Gembok Sangkala karya Dedet Setiadi berisi 87 puisi, diteruskan sampai paragraf terakhir ya adik-adik. Nah, itu adalah pernyataan pendapat atau tesis. Paragraf kedua, diksi yang digunakan Dedet dalam puisi sampai paragraf itu selesai dengan kalimat yang sangat rendah hati, itu adalah argumen. Lanjut, paragraf ketiga, dari judul-judul dan isi puisinya sangat yakin bahwa puisi-puisi Dedet Setiadi dapat dimasukkan ke puisi religius sampai ke paragraf akhir ya. Kalimatnya di subuh yang beku itu masih argumen. Kemudian paragraf ketiga, puisi-puisi karya Dedet Setiadi ini sekaligus merupakan cerminan sikap hidupnya. Di akhir tulisan ini saya ingin mengajak pembaca untuk merasakan kedekatan Dedet dengan lingkungan dan Tuhannya. Sampai kalimat terakhir yaitu seorang pujangga itu merupakan simpulan atau penegasan ulang. Kemudian soal nomor 3, tentukan sistematika teks esai tersebut. Jawaban, musik adalah musik, puisi adalah puisi. Paragraf 1 itu ya. Kemudian paragraf kedua, bentuk musikalisasi puisi lainnya berupa puisi yang dinyanyikan atau dijadikan syair untuk sebuah lagu sampai kalimat terakhir. Era Bimbo dan Ebit GAD, paragraf 1 dan paragraf kedua disebut dengan pernyataan pendapat atau tesis. Paragraf ketiga, yang awal kalimatnya banyak musisi bahkan seperti tidak merasa afdol kalau syair lagunya tidak berbau puisi. Kemudian paragraf keempat, pemosisian puisi sebagai objek dan dalam peristiwa musikalisasi puisi. Paragraf 3 dan keempat disebut dengan argumen. Kemudian paragraf terakhir, dengan pendekatan semacam ini musik yang lahir dari puisi-puisi karya Sutarji tentu akan berbeda sampai kalimat terakhir. Sanggar Matahari akan menyajikan puisi yang lahir dari puisi tersebut. Nah, itu adalah simpulan atau penegasan ulang. Jawaban uji kompetensi 3. Soal nomor 1, tentukan bagian struktur kutipan teks tersebut. Jawaban, merupakan bagian pendahuluan atau pernyataan umum. Soal nomor 2, tentukan istilah teknik berkaitan dengan topik yang dibahas dalam kutipan teks tersebut. Jawabannya adalah sastra dan kultural. Soal nomor 3, tentukan kata kerja mental bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan pendapat dalam kutipan teks tersebut. Jawabannya, kata kerja mental bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan pendapat dalam kutipan teks tersebut terdapat pada kata mengonsumsi, mengonstruksi, dan membangun. Soal nomor 4, tentukan kalimat yang menggunakan kata kerja mental bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan pendapat dalam kutipan teks tersebut. Jawabannya, A. Bagi orang yang memiliki moralitas pasti akan mengurungkan niatnya dan tekadnya untuk korupsi setelah membaca puisi kematian koruptor. B. Marilah kita sejenak menghadirkan dalam pikiran kita, misalnya seorang anak yatim berusia 4 tahun yang kini entah siapa yang akan peduli. C. Apakah hal-hal semacam ini terlintas juga di hati dan pikiran para koruptor sebelum melakukan aksinya? Soal nomor 5, tentukan kalimat yang menggunakan pernyataan persuasif. Jawabannya,
Marilah kita sejenak menghadirkan dalam pikiran kita, misalnya seorang anak yatim berusia 4 tahun yang kini entah siapa yang akan peduli. Jawaban uji kompetensi 4. Soal nomor 1. Buatlah bagan pernyataan umum teks kritik sesuai kutipan tersebut. Jawaban, novel merupakan kerangka prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dan menonjolkan watak dan sifat setiap perilaku. Novel disajikan dalam bab dan subbab tertentu sesuai dengan kisah ceritanya. Penulisan novel tidak terlepas dari pesan-pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Seperti dalam novel Sirkus Pohon tersebut. Novel tersebut berisi pesan-pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui sifat tokoh tegar. Soal nomor 2, buatlah bagian pernyataan argumen teks kritik sesuai kutipan tersebut. Jawabannya, kutipan novel tersebut memiliki pesan positif yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Kutipan novel Sirkus Pohon tersebut menceritakan tokoh tegar yang memiliki sifat bertanggung jawab. Sifat dan perbuatan tokoh tegar dapat dijadikan contoh pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Seorang anak yang masih sekolah dengan sepenuh hati merawat ibu dan adik-adiknya. Bahkan dia tidak bermain dengan anak-anak seusianya karena memiliki tanggung jawab sepeninggal ayahnya. Alur cerita yang digunakan pengarang sangat jelas dan bahasa yang disampaikan sederhana sehingga mudah dipahami pembaca. Soal nomor 3, buatlah bagian pernyataan penutup teks kritik sesuai kutipan tersebut. Jawaban, novel Sirkus Pohon sangat baik dibaca oleh semua usia. Penyampaian cerita dalam novel tersebut sangat sederhana dan mudah dipahami. Selain itu banyak pesan positif yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu tidak ada salahnya jika Anda menyempatkan diri membaca novel Sirkus Pohon. Soal nomor 4, buatlah sebuah bagian pendahuluan teks esai berdasarkan fenomena eksploitasi alam dalam puisi yang pernah Anda baca. Jawaban, alam, manusia, dan lingkungan menjadi sumber inspirasi proses kreatif puisi, baik sebagai medium menciptakan estetika bentuk hingga menyampaikan pesan ekologis. Puisi berbasis alam secara estetik misalnya terrefleksikan dalam majas metafora dan personifikasi yang menampilkan penanda-penanda alam. Sementara itu, muatan ideologis ekologis dalam puisi sebagai contoh tercermin dalam muatan tematik puisi yang menilai, mengkritik, memasukkan nilai-nilai yang terkait dengan kondisi baik dan buruk alam sebagai akibat dari perilaku manusia. Soal nomor 5, buatlah sebuah paragraf isi dan teks esai berdasarkan fenomena berkaitan dengan sastra yang pernah Anda baca. Jawabannya, fenomena kerusakan alam tidak dapat dilepaskan dari perbuatan manusia. Manusia sebagai penentu arah kebudayaan sering memandang alam semata sebagai objek yang digunakan untuk memenuhi keinginan manusia. Ketika manusia tidak lagi mempunyai budaya mencintai, menjaga dan melestarikan alam, berbagai krisis lingkungan bisa melanda. Di tengah kerusakan alam akibat eksploitasi alam oleh para pemilik modal, puisi memberikan tanggapan melalui nilai-nilai kesadaran alam dan pesan-pesan pelestarian lingkungan. Pada konteks Indonesia, puisi-puisi Indonesia kontemporer memegang peranan penting tidak hanya dalam merekam dinamika lingkungan tetapi juga menyuarakan pelestariannya. Penilaian harian. Soal nomor 1, tafsiran yang tepat sesuai kutipan cerpen adalah jawabannya D. Tokoh nenek nyaris meminum obat yang salah karena tidak bisa membaca resep, tidak bisa membaca. Soal nomor 2, kalimat kritik yang sesuai dengan puisi tersebut adalah jawabannya E. Puisi karya Dedet Setiadi sangat lugas, jujur, apa adanya menggunakan kata-kata yang sederhana sehingga tidak puitis. Soal nomor 3, kutipan cerpen tersebut berisi. Jawabannya C. Seorang pembantu rumah tangga pencemburu yang selalu ingin tahu urusan seorang guru. Soal nomor 4, kritik positif yang sesuai dengan kutipan cerpen tersebut adalah jawabannya A. Penyampaian amanat dalam kutipan cerpen tersebut mudah dipahami karena disampaikan melalui dialog antar tokoh. Soal nomor 5, kutipan tersebut merupakan struktur teks. Jawabannya A. Argumen. Soal nomor 6, pernyataan yang sesuai dengan teks kritik tersebut adalah jawabannya D. Dari segi isi, antologi Suluk Mataram dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori. Soal nomor 7, perhatikan kalimat berikut unsur kebahasaan yang pada kalimat tersebut menggunakan. Jawabannya C. Pernyataan bersifat mengomentari. Soal nomor 8, kalimat kritik sesuai dengan puisi tersebut adalah jawabannya C. Puisi Hujan Bulan Juni sangat menarik karena menggunakan kata-kata lugas.
Soal nomor 9, puisi tersebut berisi ketabahan seseorang dalam menahan kerinduan dan memendam cinta. Soal nomor 10, esai tersebut merupakan bagian D. Pernyataan pendapat. Soal nomor 11, masalah pokok yang dibahas dalam paragraf esai tersebut adalah A. Perlawanan sebagai bentuk akibat penjajahan. Soal nomor 12, kaidah kebahasan yang digunakan dalam paragraf tersebut menggunakan B. Pernyataan bersifat menilai. Soal nomor 13, ide pokok paragraf esai tersebut adalah jawabannya C. Kesalahan pada perkembangan eksplorasi bahasa cerpen pada 1998 sampai 2007. Soal nomor 14, permasalahan yang dibahas dalam esai tersebut adalah D. Kesalahan eksplorasi bahasa cerpen. Soal nomor 15, ide pokok esai tersebut adalah jawabannya D. Perbedaan gaya berpuisi Deddy Mizahar dan Afif Affandi dalam mengkritik kondisi kota. Soal nomor 16, kalimat yang tepat untuk melengkapi esai tersebut adalah A. Dalam puisi yang berjudul Hijau Bumiku Telah Tiada, Afif Affandi yang langsung mengomentari degradasi lingkungan kota. Soal nomor 17, istilah antitesis dalam teks tersebut memiliki C. Pertentangan. Soal nomor 18, kesimpulan yang sesuai adalah jawabannya A. Persamaan latar belakang masa penjajahan antara Indonesia dan Korea mempengaruhi persamaan isi beberapa puisi karya Chairil Anwar, Park In Hwan, dan Sim Hun. Soal nomor 19, makna istilah solidaritas dalam teks tersebut adalah jawabannya C. Perasaan setia kawan. Soal nomor 20, susunan kalimat acak tersebut akan menjadi paragraf padu. Jawabannya E. 2, 5, 3, 4, 1. Soal bagian B, isilah dengan jawaban yang benar. Soal nomor 1, kutipan teks kritik tersebut merupakan bagian titik-titik berdasarkan strukturnya. Jawabannya argumen. Soal nomor 2, kutipan teks tersebut menjelaskan titik karya yang dibuat penulis. Jawabannya kelebihan. Soal nomor 3, kutipan esai tersebut merupakan bagian jawaban simpulan. Soal nomor 4, titik-titik menjadi jenis karya sastra yang dibahas dalam esai tersebut. Jawabannya cerpen. Soal nomor 5, kata titik-titik merupakan istilah teknis tentang perbandingan berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Metafora. Bagian C, kerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, buatlah tafsiran yang sesuai dengan kutipan cerpen tersebut. Jawaban, kutipan cerpen tersebut menggambarkan ketekunan beribadah umat beragama yang disimbolkan dengan lokasi tempat ibadah. Tempat ibadah tersebut berada di salah satu sudut tambak. Kondisi ini mencerminkan keimanan umat beragama. Soal nomor 2, buatlah kalimat kritik yang sesuai dengan kutipan cerpen tersebut. Jawabannya, penggambaran nilai atau makna dalam kutipan cerpen tersebut disampaikan dengan apik menggunakan majas, yaitu simila dan eufemisme. Soal nomor 3, tentukan struktur teks esai tersebut. Paragraf 1 adalah pernyataan pendapat atau tesis. Paragraf kedua, ketiga adalah argumen. Paragraf keempat adalah penegasan ulang. Soal nomor 4, tentukan ide pokok dari paragraf teks esai tersebut. Jawaban ide pokoknya adalah paragraf 1. Tempat terbaik menyimpan buku. Paragraf kedua, iklim yang tidak menguntungkan bagi perkembangan literasi didobrak oleh munculnya toko-toko buku alternatif. Paragraf ketiga, keadaan yang penuh optimisme dirusak oleh beberapa peristiwa razia buku yang datang beruntun. Paragraf keempat, lawan ketakutan dengan membaca buku. Soal nomor 5, tentukan kata kerja mental dalam teks esai tersebut. Jawabannya A. Kata memberi pada kalimat untunglah kesulitan kadang memberi peluang bagi jiwa-jiwa yang kreatif. B. Kata menguntungkan dalam kalimat iklim yang tidak menguntungkan bagi perkembangan literasi ini didobrak oleh munculnya toko-toko buku alternatif. C. Kata mengabaikan dalam kalimat mereka mengabaikan hukum yang melarang pengambilan paksa buku tanpa izin dari pengadilan. D. Kata melawannya dan melakukan dalam kalimat ketakutan ini harus dilawan dan cara melawannya adalah persis melakukan apa yang mereka tidak ingin kita melakukan.